Baik, saat ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai struktur data nonlinear binary tree yang beranggotakan Clarissa Puno Indoong dengan NIM 24 10 11 06 0030 dan Priscilia Yaakobus dengan NIM 24 10 11 06 0012. Sebelum kita masuk pada binary tree, apa sih itu struktur data? Definisi struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengolahan data agar dapat digunakan secara efisien. Konsep struktur data binary tree. Binary tree adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul atau node, di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak atau yang disebut left child dan right child. Struktur data non-linear adalah struktur data di mana elemen-elemen tidak disusun dalam urutan linear. Karakteristik binary tree. Setiap node memiliki maksimal dua anak, terdiri dari akar, node internal, dan daun. Binary tree bisa memiliki berbagai bentuk, seperti full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, dan balanced binary tree, serta degenerate binary tree, seperti yang ada pada gambar. Dalam binary tree terdapat istilah dan hubungan komponen tree. Yang pertama adalah node, yaitu simpul, di mana merupakan jumlah data dari suatu tree. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Kemudian yang kedua ada predecessor atau pendahulu, merupakan node yang berada di atas node tertentu atau sejalur. Contohnya D, E, G, H adalah predecessor dari B. Kemudian ada successor atau penerus, adalah node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya B dengan E sama dengan D, E, G, H. Keempat ada ancestor atau leluhur, di mana merupakan seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya ancestor H sama dengan E, B, A. Kemudian yang kelima ada descendant atau keturunan, adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya B sama dengan D, E, G, H. Kemudian yang keenam ada siblings atau saudara, adalah node-node yang memiliki parent yang sama atau orang tua yang sama. Contohnya sibling D sama dengan E atau sebelahan, bersebelahan. Kemudian yang ketujuh ada high yang merupakan banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Contohnya 4 tingkat yang bisa dilihat pada gambar kanan bawah. Kemudian ada root atau akar, adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor atau pendahulu. Seperti contohnya A. Bisa dilihat kembali pada gambar di bawah sebelah kanan. Kemudian kita masuk pada degree, adalah banyaknya child dalam suatu node. Contohnya degree dari B yaitu 2 child atau 2 cabang. Kemudian yang terakhir ada leaf atau daun, adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Contohnya D, V, G, H. Dalam konsep binary tree terdapat level dan derajat. Level adalah data yang pertama kali ada atau yang pertama kali hadir, dibaca dari atas ke bawah. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama kali hadir yaitu kakek, kemudian ke saya dan adik. Selanjutnya derajat. Derajat menunjukkan bahwa jika derajatnya lebih banyak, maka kekuasaannya lebih tinggi. Bisa dibaca dari bawah ke atas. Contohnya kakek, derajatnya 2, maka kekuasaannya lebih tinggi. Kita masuk pada operasi-operasi pada binary tree. Operasi-operasi pada binary tree terdapat 4 operasi. Yang pertama yaitu insert atau menambahkan node. Contoh penggunaannya yaitu input, insert 10, 5, 15, serta insert 2. Hasil binary tree-nya akan muncul seperti pada gambar, yaitu 10, 5, 15, dan 2. Kemudian yang operasi yang kedua yaitu search atau mencari node. Contoh penggunaannya yaitu kita menginput search 5 atau mencari 5, maka outputnya akan keluar node 5 ditemukan di dalam tree.
Kemudian yang ketiga ada transversal atau menelusuri tree, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama in order transversal atau dibaca dari kiri kemudian ke root kemudian ke kanan. Hasil in order transversal yaitu 2, 5, 10, dan 15, urut dari kecil ke besar, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian B, pre-order transversal, dibaca dari root terus ke kiri kemudian ke kanan. Hasil pre-order transversal yaitu 10, 5, 2, 15. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kita baca pertama dari root yaitu 10, kemudian dari kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir C atau post order transversal, kita baca dari kiri ke kanan kemudian terakhir ke root atau ke akarnya. Hasil post order transversal yaitu 2, 5, 15 kemudian ke 10. Bisa dilihat cara membacanya pada gambar di bawah ini atau pada visual di bawah ini. Kemudian yang terakhir ada delete atau operasi delete, di mana menghapus node. Contoh penggunaannya dengan menginput delete 5, kita bisa lihat tree sebelum di delete masih lengkap, masih 2, 5, 10, kemudian 15. Tapi setelah outputnya keluar dari input delete, tree sesudah di delete bisa kita lihat 5-nya sudah hilang, yang tersisa hanya 2, 10, dan 15. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan struktur data binary tree. Kelebihan binary tree: 1. Efisien dalam pencarian dan pengurutan, yakni operasi insert, search, dan delete memiliki kompleksitas rata-rata O log n pada binary tree yang seimbang. 2. Struktur hierarkis, memudahkan pengelolaan data yang memiliki hubungan parent-child. 3. Dasar bagi berbagai struktur data lain, yakni digunakan dalam binary search tree, heap, AVL tree, dan B tree. 4. Dukungan untuk berbagai transversal, yakni bisa dilakukan dengan in order, pre-order, atau post-order transversal tergantung kebutuhan. Kelemahan binary tree: 1. Tidak selalu seimbang, yakni dalam kasus terburuk, jika data ditambahkan secara urut tanpa penyeimbangan, binary tree bisa menjadi linear seperti linked list dan kompleksitas ON. 2. Memerlukan mekanisme tambahan untuk keseimbangan, seperti AVL tree atau red-black tree untuk menjaga efisiensi operasional. Kita masuk pada aplikasi binary tree di dalam dunia nyata. Yang pertama ada database indexing, yang dimana dapat menggunakan B-tree atau AVL tree untuk pencarian data cepat. Kemudian yang kedua ada compiler dan expressions tree, digunakan untuk mengurai ekspresi matematika. Kemudian yang ketiga sudah tidak asing di telinga kita, yaitu artificial intelligence atau AI dan machine learning, digunakan sebagai dasar dalam decision tree. Kemudian terakhir ada search engine, yang dimana digunakan untuk algoritma pencarian. Kesimpulannya, binary tree adalah struktur data non-linear yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk hierarkis. Struktur ini sangat efisien dalam berbagai operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Binary tree menjadi fondasi penting dalam ilmu komputer, khususnya dalam optimasi algoritma pencarian dan pengelolaan data. Dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat mengembangkan struktur data yang lebih kompleks dan efisien. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kiranya materi ini dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata saya, terima kasih.